Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan PAI, yaitu akidah akhlak. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai iman kepada hari akhir, mulai dari pertama kali dibangkitkan kemudian sampai urutan terakhir mendapatkan balasan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai akhlak terpuji pada diri sendiri. Oleh karena itu, silakan ditonton videonya sampai akhir ya. Nah, kemudian kita masuk ke kompetisi dasar dulu. Yang pertama yaitu menghayati nilai berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif dalam fenomena kehidupan. Kemudian membiasakan perilaku berilmu, kerja keras, kreatif, dan lain sebagainya. Kemudian memahami pengertian, contoh, dan dampak berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian menyajikan kisah-kisah dari fenomena kehidupan tentang dampak positif dari berilmu, kerja keras, kreatif, dan lain sebagainya. Nah, tujuan pembelajarannya, nanti diharapkan siswa dapat menunjukkan sikap menghayati nilai berilmu, kerja keras, kreatif, produktif dalam fenomena kehidupan. Kemudian menjelaskan pengertian berilmu, kerja keras, kreatif, produktif. Kemudian menjelaskan pentingnya berilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan lain sebagainya. Ya, kalian bisa baca sendiri di buku. Nah, yang akan kita pelajari dalam bab ini yaitu mengenai akhlak terpuji pada diri sendiri, yaitu berilmu, kerja keras, dan kreatif. Nah, kalian bisa perhatikan terlebih dahulu gambar-gambar atau foto di sini. Di sini ada orang yang sedang mencari ilmu, kemudian ada foto kerja keras, kemudian kreativitas, produktif, dan lain sebagainya. Kita masuk ke dalam pembahasan ya. Nah, yang pertama yaitu berilmu. Nah, ilmu secara ilmu yaitu pengetahuan atau kepandaian ya. Berilmu memiliki pengetahuan Islam, menghendaki umatnya menjadi orang yang berilmu, baik ilmu agama maupun umum. Nah, ilmu itu bagai cahaya, bodoh itu bagai kegelapan. Makanya kita diwajibkan di dalam Islam itu menuntut ilmu. Dan Quran yang pertama kali yang turun yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5, yaitu perintah untuk membaca. Nah, itu adalah bukti tinggi perhatian Islam terhadap ilmu, yaitu tadi ayat yang pertama kali turun adalah perintah membaca atau menuntut ilmu ya. Nah, dengan berilmu manusia akan mengetahui mana yang baik dan juga mana yang buruk, mengetahui mana yang halal dan juga mana yang haram, serta dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan. Nah, ini dalil-dalil tentang menuntut ilmu. Ada utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, barang siapa yang menginginkan dunia maka dengan ilmu, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm, dan barang siapa yang menginginkan akhirat juga harus menggunakan ilmu, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmu, dan siapa yang menginginkan keduanya maka harus dengan ilmu. Nah, ini adalah balasan bagi orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman kepadamu dan orang-orang yang menuntut ilmu, kan? Nah, dalam suatu ayat yang lain dijelaskan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya kan? Nah, dari ayat di atas itu bisa menjadi peringatan kita bahwa kehidupan ini harus ada perubahan, ya kan? Harus ada perubahan dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Nah, perubahan tersebut itu mustahil akan terjadi jika kita atau manusia tidak memiliki ilmu dan pengetahuan.
Ya, semua manusia mengakui bahwa ilmu sangat penting dalam kehidupan saat ini. Zaman yang semakin maju, semakin terbuka, persaingan hidup yang semakin ketat dan terbuka, serta semakin sulit untuk dihindari. Nah, tanpa bekal ilmu dan pengetahuan, tanpa bekal ilmu yang memadai, maka semakin sulit menghadapi masa depan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menuntut ilmu dengan baik-baiknya, ya, menuntut ilmu dengan rasa semangat yang besar, ya. Nah, kemudian ciri-ciri orang yang berilmu. Yang pertama, dia rendah hati, ya. Ibaratkan tanaman padi, kalau semakin berisi maka semakin merunduk. Begitu pula dengan manusia, semakin manusia itu mempunyai banyak ilmu, maka dia akan semakin rendah hati, ya. Kemudian setiap akan melakukan pekerjaan selalu diperhitungkan baik, buruk, untung, dan ruginya. Jadi ketika akan melakukan suatu pekerjaan, tidak langsung melakukannya tanpa berpikir terlebih dahulu. Nah, itulah bedanya orang yang mempunyai ilmu dengan yang tidak. Menghargai pendapat orang lain, kemudian menghargai waktu, kemudian gemar membaca dan suka mencari informasi, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kerja keras, ya. Kerja keras adalah melakukan sesuatu dengan semangat yang tinggi. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Mungkin pepatah itulah yang sering kita alami. Seringkali kita merasa keadaan hidup kita berada pada titik paling bawah. Namun, yakinlah di balik semua itu tersimpan rahasia kehidupan yang akan membawa keadaan kita lebih baik dari sebelumnya. Seperti cerita inspiratif ini, seekor keledai yang jatuh ke dalam sumur tua yang dalam, gelap, dan sempit. Inilah kisahnya. Nah, suatu hari ada petani yang memiliki banyak sekali keledai. Suatu ketika salah satu keledai terjatuh ke dalam sumur tua yang dalam dan gelap. Keledai itu merasa ketakutan, menangis dan berteriak selama berjam-jam. Tak ada satupun orang yang mendengarnya. Akhirnya datanglah si petani pemilik keledai. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba si petani mengambil sekop dan berniat menutup sumur dengan menimbunnya dengan tanah. Karena petani berpikir keledai itu tak mungkin bisa diselamatkan, karena sumur itu sangat dalam dan gelap dan sempit. Maka ia memutuskan untuk menimbun dan menutup sumur tersebut karena berbahaya. Jadi tak berguna ia menolong si keledai karena tak mungkin bisa ditolong. Ketika tanah mulai dimasukkan ke dalam sumur, keledai menyadari apa yang sedang terjadi. Ia berteriak dan menangis histeris penuh dengan ketakutan. Bukan hanya tanah yang dimasukkan ke dalam sumur, bahkan kotoran keledai dan timbunan sampah pun dimasukkan. Sang keledai merasa keadaannya itu sangat menyakitkan karena harus mati tertimbun sampah dan kotorannya sendiri. Namun tanpa disadarinya, di balik penderitaannya itu, sang keledai melakukan sesuatu yang menakjubkan di luar kesadarannya. Walaupun punggung dan kepalanya terus ditimpa bersekop-sekop tanah, kotoran, dan sampah, ia selalu mengguncang-guncangkan badannya agar apapun yang menimpa tubuhnya turun ke bawah. Lalu ia menaiki tanah itu, sementara si petani terus menimbun sumur itu. Setelah melihat cahaya yang terang di dalam lubang sumur, akhirnya sang keledai menyadari bahwa tumpukan tanah, kotoran, dan sampah yang menimpanya itu akan menyelamatkannya. Dengan kondisi letih, lemas, dan berdarah-darah, ia sekuat tenaga melanjutkan perjuangan hidupnya. Segera saja si petani lututnya gemetar dan menjatuhkan diri.
karena takjub dan terpesona ketika si keledai berhasil meloncati tepi sumur dan menikmati hijaunya rumput di alam bebas. Nah sobat, hidup ini penuh dengan cobaan, godaan, hinaan, kekecewaan, difitnah, dianiaya, dan kegagalan. Semua itu terasa sangat menyakitkan. Namun jadikanlah semua itu bahan pijakan untuk hidup lebih kuat dan menuju kebahagiaan. Di saat kita terjatuh, hendaklah kita sadar dan menenangkan diri. Lalu segeralah kita ambil tindakan dan membersihkan diri dari kotoran-kotoran yang menimpa punggung dan kepala kita. Dan justru akan menjadi pijakan bagi kita, sehingga kita bisa naik selangkah demi selangkah tanpa henti. Tidak pernah menyerah sampai terlihat cahaya terang dan berhasil sampai di puncak kesuksesan. Oke sobat, semoga cerita seekor keledai tadi dapat menginspirasi kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang Anda cita-citakan dapat terwujud dengan apa yang Anda usahakan dan mendapat ridho dari Tuhan. Ikuti terus video-video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat, rahasia pola pikirmu. Itulah tadi video mengenai seorang keledai yang bekerja keras yang dapat menjadikan kesengsaraannya sebagai pijakan menuju kesuksesannya. Nah, ciri-ciri orang memiliki sikap kerja keras. Yang pertama, semangat kerja yang tidak pernah padam. Kemudian berprinsip bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, ya. Kemudian menerima kegagalan sebagai pelajaran untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika orang tersebut gagal dalam melaksanakan misinya, maka tidak merta mereka kemudian putus asa. Namun orang yang memiliki sikap kerja keras akan menjadikan itu sebagai pelajaran untuk menjadi lebih sukses di yang akan datang. Kemudian selalu optimis dalam memandang permasalahan, terbuka terhadap kritik, saran, dan nasihat, ya. Kemudian mengambil pelajaran dari keberhasilan orang lain, bersyukur atas keberhasilan dan bersabar atas kegagalan. Nah, inilah yang sangat penting karena tidak semua orang bisa bersyukur terhadap apa yang ia dapat, dan juga tidak semua orang bisa bersabar atas kegagalan yang mereka dapati. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kreatif. Kreatif adalah memiliki kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, untuk dapat melakukan kreativitas, manusia kan memerlukan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, Allah mewajibkan kita untuk belajar sesuai dengan hadis yang tadi dalam menuntut ilmu, ya, dan lain sebagainya. Nah, kata kreatif itu berasal dari bahasa Inggris create, ya, yang berarti apa? Menciptakan, ya. Creation yang berarti ciptaan, sedangkan kreatif berarti memiliki daya cipta. Nah, ciri orang-orang yang memiliki sikap kerja keras, ini salah ketik, orang yang memiliki sikap kreatif, ya. Yang pertama, memiliki jiwa dan berpikir dinamis dan profesional. Kemudian bersifat perfeksionis, ingin sempurna, memiliki banyak ide, kemampuan, jiwa yang suka tantangan, selalu ingin coba sesuatu yang baru. Nah, kemudian kita masuk ke dalam produktif. Nah, produktif itu artinya kemampuan untuk menghasilkan sesuatu atau mendatangkan hasil. Ya, produktif luas cakupannya, bisa ekonomis, material, ada juga spiritual. Ya. Dalam ayat di sini disebutkan wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kan? Ayat ini berbicara mengenai waktu. Jika waktu tidak digunakan dengan produktif, maka termasuk orang-orang yang rugi, baik itu produktif urusan duniawi maupun urusan akhirat. Jadi orang yang hidupnya malas berbuat sesuatu, hanya tidur-tiduran saja, yaitu dinamakan tidak produktif.
Nah, kemudian sikap orang yang produktif itu yang bagaimana? Yaitu menghargai waktu dan disiplin. Waktunya maksurat, waktunya sekolah 7.30, dia sudah datang 7.25. Nah, dia disiplin dalam waktu. Kemudian selalu ingin berkarya sesuai dengan kemampuannya. Dia selalu berkarya, baik itu karyanya diterima atau tidak, baik karyanya bagus atau tidak, dia selalu mencoba untuk berkarya. Tekun dalam belajar, gemar membaca, memiliki pola hidup yang hemat, tidak boros, memiliki rasa tanggung jawab yang besar, tidak mengenal putus asa, banyak melakukan perenungan dengan menggunakan rasio.